acara akan segera kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua Kompetensi Keahlian PPLG SIJA SMK Negeri 7 Semarang, Bapak Agustiawan MKom. Yang kami hormati guru-guru PPLG SIJA yang hari ini hadir pada acara ini. Kemudian yang kami hormati PT Telkom Indonesia yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Setiawati Veronica selaku Account Manager. Yang kami hormati tim dari PT Maleo Edukasi Teknologi, ada Mas Vicky Apriko, Mas Sindu dan tim-tim yang lain. Yang kami hormati orang tua atau wali murid kelas 11 SIJA 1 dan kelas 11 SIJA 2, dan tentu saja yang kami banggakan para siswa kelas 11 SIJA 1 dan 11 SIJA 2. Selamat datang dalam acara sosialisasi kelas industri bidang pemrograman dengan PT Telkom dan PT Maleo Edukasi Teknologi di ruang sidang atas SMK Negeri 7 Semarang. Merupakan berkah yang luar biasa pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menghadiri kegiatan sosialisasi ini. Kami haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu dan para siswa yang telah hadir. Semoga yang hadir di sini diberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta kegiatan ini menjadi amal kebaikan yang memberi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya Mumpuni Nurwitasari, guru SIJA, bertugas memandu acara ini sampai selesai. Baik, sebelum kita memasuki sambutan-sambutan, saya ingin menyapa dulu yang ada di sini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Simpang 5, terasa syahdu di pagi ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat semua? Oh, ada yang geleng-geleng, ada yang tidak sehat ternyata. Baik, semoga yang hari ini kurang enak badan, baik badannya ataupun merasa tidak enak hati, semoga segera diberikan solusi yang terbaik ya. Amin. Baik. Untuk mengawali acara pada hari ini agar kegiatan berjalan lancar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilakan. Berdoa cukup, terima kasih. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Kompetensi Keahlian SIJA SMK Negeri 7 Semarang, Bapak Agustiawan MKom. Kepada Bapak Agus kami persilakan. Terima kasih Bu Mumpuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati dari PT Telkom, Bu Viro, dan dari PT Maleo, Mas Vicky, Mas Sindu, dan tim yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SIJA, terima kasih atas supportnya. Yang kami hormati juga tak lupa para orang tua siswa, kami terima kasih sekali atas kehadirannya di SMK Negeri 7 Semarang dalam rangka sosialisasi kelas industri di bidang pemrograman kerjasama dengan PT Telkom Indonesia. Tak lupa pula anak-anakku sekalian, kelas 11 SIJA 1 dan 11 SIJA 2 yang kedepannya kalian akan fokus konsentrasi di bidang pemrograman. Jadi kalian calon-calon programmer gitu ya. Udah siap ya? Calon-calon programmer, calon-calon coding kalian yang akan dipandu oleh dari industri dengan tenaga profesional dari PT Telkom dan tim di situ. Mudah-mudahan nanti ke
Ibu orang tua siswa, Bapak sekolah, hari ini ada kegiatan bersamaan. Jadi mewakilkan kami dan beliau titip salam hormat untuk Bapak Ibu. Mungkin nanti di lain kesempatan bisa ketemu. Jadi kami dari program keahlian Sija dari Putra Ibu, kami mengadakan program namanya kelas industri yang mampu dari industri dan mendatangkan dari industri langsung dalam hal pemrograman. Tujuan kami adalah untuk mengurangi gap antara sekolah dengan industri, karena kemajuan pemrograman di industri itu sangat pesat sekali, itu nih Mas Diki, sangat pesat sekali di situ dengan update teknologi dan sistem informasi yang ada. Untuk itu biar nanti putra Bapak Ibu pada saat nanti sudah lulus di kelas 13, pada saat magang di situ dan pada saat lulus nanti memiliki kompetensi di bidang pemrograman sesuai dengan standar industri yang ada. Karena nanti kita kerjasamanya tidak hanya di bidang pembelajaran secara langsung dari industri, tapi juga by project. Jadi project-project nanti yang ada di industri nanti akan disampaikan ke sekolah, dan nanti putra-putri Bapak Ibu nanti yang akan mengerjakan di situ. Jadi sudah real world project by industri di situ dan distandarisasi oleh industri. Harapannya pada saat nanti anak lulus sudah punya kompetensi dan dapat sertifikat course dari PT Telkom dan PT Paneo sesuai dengan standar industri. Nah, itu nanti bisa untuk nilai plus, bisa digunakan untuk melamar kerja ataupun yang lain kalau pengen fokus di bidang pemrograman. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, di kelas 10 dulu para putri Bapak Ibu di setahun yang lalu itu di bajunya, bed kirinya itu masih PPLG ya, pengembangan perangkat lunak dan game. Itu adalah program keahlian kami, kita SMK 7 di kelas 10. Itu yang diajarkan adalah dasar-dasar pemrograman semua, baik bidang jaringan, bidang desain grafis, bidang cyber security, dasar jaringan di situ, pemrograman sama desain grafis. 3 bidang itu dasar-dasarnya kita ajarkan semua. Tapi mulai kelas 11, kelas 12 nanti sampai kelas 13 sampai lulus, mulai kita pandu Bapak Ibu, putra putrinya Bapak itu untuk mencari bakat dan minatnya masing-masing. Jadi mulai kita arahkan satu persatu dari kelas yang ada di situ, minatnya kita sementara ini kita bagi menjadi 3 bidang. Jadi yang pertama bidang desain grafis. Jadi nanti putra putri Bapak Ibu yang ikut kelas industri desain grafis akan fokus ke desain grafis. Jadi gambar-gambar gitu, gambar karakter, 3D, 2D di situ sampai gambar animasi, anime. Itu kalau memang putra putri Bapak Ibu nggak bakat ke situ, kita arahkan gambar itu ya nggak mau gitu. Terus yang kedua di bidang pemrograman, ya ini kita kerjasama dengan PT Telkom. Ini gambarannya tentang buat program, buat aplikasi, coding, jadi analisis script yang sepanjang itu, algoritma di situ yang menghasilkan nanti sistem informasi dan pemrograman sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau klien. Itu hari ini yang nanti akan dijelaskan kurikulumnya seperti apa, yang dipelajari seperti apa, terus contoh-contoh proyek yang sudah berjalan seperti apa di situ. Dan ada lagi yang bidang ketiga nanti berikutnya yaitu di bidang jaringan. Bidang jaringan ini nanti mempelajari tentang server, tentang routing di situ, bagaimana mengkoneksikan internet di situ dan lain-lain, termasuk keamanan jaringan. Nah, dari 3 bidang ini, alhamdulillah hari ini sudah termapping sementara yang hadir di sini. Siswa
dipaparkan dari PT Telkom. Nanti akan dipelajari seperti apa di situ dari awal sampai lulus. Untuk pelaksanaannya kelas industri kita mulai nanti di awal Mei. Jadi awal Mei 2025 sampai nanti di bulan April 2026. Jadi pelaksanaannya selama 1 tahun. Pertemuannya nanti tiap minggu sekali. Jadi tiap minggu sekali dari Telkom sudah kita jadwalkan khusus tiap hari Rabu. Jadi tiap hari Rabu nanti dari tim PT Telkom Edukos di sini akan datang ke SMK 7 di situ. Kita siapkan ruangan khusus siapa yang daftar di situ. Pembelajaran mulai dari jam 10 pagi sampai selesai, sampai pulang sekolah di situ. Gitu. Jadi mulai dari tatap muka sampai nanti penugasan itu tiap minggu akan dikawal dari PT Telkom dan Edukos gitu. Sampai nanti di bulan April 2026 selesai, terus akan diseleksi, diambil 10% di situ yang terbaik akan magang di PT Malio gitu, yang posisinya di Jakarta di situ. Yang tidak lolos seleksi jangan khawatir, kita masih punya 35 industri yang kerjasama magang di situ. Jadi dengan kompetensi kalian itu bisa digunakan di industri-industri lain, sangat dibutuhkan di bidang pemrograman. Jadi jangan khawatir di situ. Yang penting apa? Kalian belajar dengan tekun, dengan giat di situ sampai akhir pembelajaran 1 tahun kemudian kalian betul-betul sudah menjadi web programmer yang profesional. Project-project yang kalian kerjakan itu akan menjadi portofolio kalian. Oh, saya pernah kerjakan project A, project B, project C, sampai seterusnya. Itu akan jadi portofolio kalian. Dan pada saat kalian melamar kerja di interview, portofolio itu akan berbicara. Kamu sudah pernah buat program belum? Oh sudah. Waktu di sekolah tampil kelas industri di situ. Dan proyeknya real nanti sesuai dengan kebutuhan industri. Pertama ke depan kita akan menggandeng UMKM yang ada di situ. Jadi kebutuhannya seperti apa, kita buatkan program-program sesuai dengan kebutuhan. Itu gambaran Bapak Ibu untuk kelas industri. Yang perlu kami tekankan di sini, program ini adalah tidak wajib. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini pesan dari kepala sekolah, program ini sifatnya tidak wajib di situ. Jadi kalau mau ikut nanti silakan, kalau berminat nanti setelah selesai acara bisa daftar ulang di situ. Tapi kalau tidak mengundurkan diri, ibaratnya tidak jadi mendaftar, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu langsung daftar. Kalau mau masih pikir-pikir juga nggak apa-apa di situ. Kita masih ada kelas industri bidang jaringan dan desain grafis di situ, sama berarti. Atau Bapak Ibu putranya ini mandiri, jadi di reguler juga, di pembelajaran reguler kita juga ada pembelajaran tentang kurikulum. Di kurikulum ada pembelajaran tentang desain web di situ. Jadi tetap nanti kita ajarkan yang dasarnya itu desain web, cuman yang khusus ini nanti mengarah ke profesional industri di situ dengan sertifikasi standar industri dan proyek-proyek dari industri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti mohon dari tim Telkom dan PT Malio untuk menjelaskan dengan detail di situ. Silakan nanti Bapak Ibu tanya dengan sejelas-jelasnya, baru memutuskan mau bergabung dengan kelas industri ini atau tidak jadi, nggak apa-apa, karena sifatnya tidak wajib dan tidak pengaruh ke nilai rapor, tidak ada sama sekali pengaruhnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus yang telah menyampaikan sambutannya dan juga pengarahan kegiatan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari PT Telkom Indonesia yang akan disampaikan oleh
Ibu Setiawati Veronica. Kepada Ibu Viro kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Telkom tuh nggak pagi, nggak siang, sore, kita semangat terus ya Pak ya. Ini kita yayalkan semangat pagi, nanti dijawab pagi karena sudah merupakan bagian dari keluarga besar Telkom ya Pak SMK 7 ini. Baik, semangat pagi. Siap. Oh keren, baik. Semangat pagi. Sudah hampir mirip ya Pak, bahkan di sini dilengkap lagi. Siap. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Setiawan selaku Ketua Kompetensi SIJA Pak dari SMK Negeri 7 Semarang, kemudian Bapak Ibu Guru dari SIJA juga, kemudian juga rekan-rekan saya ini dari PT Maleo, Mas ada Mr. Vicky kalau di sini kita akan manggilnya Mr. Vicky dan Mr. Sindu ya. Baik, kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu wali murid dari ini ya Pak ya, SIJA ya Pak, jurusan SIJA kelas 11 ya Pak. Baik, kemudian juga dengan adik-adik dari jurusan SIJA kelas 11, SIJA 1 dan SIJA 2 kalau nggak salah ya Pak ya. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran di sini dan menerima kami dengan tangan terbuka. Kami perkenalkan dulu, saya Setiawati Veronica atau biasa dipanggil Ibu Viro. Rekan saya ini ada Mr. Vicky dan Mr. Sindu yang insya Allah nanti akan terlibat langsung dengan adik-adik ketika kita memulai pembelajaran kelas industri digital di bidang pemrograman seperti itu. Kami sangat bangga sekali bisa bekerja sama dengan SMK Negeri 7 Semarang ini, karena SMK Negeri 7 Semarang ini barometer ya Pak ya di Semarang, bahkan di Jawa Tengah seperti itu. Banyak sekali adik-adik yang ingin masuk ke SMK Negeri 7 Semarang atau standby ini ya Pak ya. Bahkan anak-anak dari rekan saya itu banyak yang belum beruntung ini Pak untuk masuk ke sini kemarin itu. Jadi kami ucapkan selamat juga nih kepada Bapak Ibu yang putra-putrinya bisa bergabung dengan keluarga besar SMK Negeri 7 Semarang yang merupakan SMK yang the best lah ya Pak ya, barometer seperti itu. Alhamdulillah kami bisa juga bekerja sama dengan SMK Negeri 7 Semarang ini. Sebenarnya kami sudah membuka kelas industri itu di 3 jurusan. Awalnya di jurusan TKJ, RPL, dan DKV. Nah, dari semua kompetensi yang kami kerjasamakan ini memang SMK Negeri 7 ini yang benar-benar concernnya benar-benar luar biasa ya Pak ya, karena insya Allah nanti akan dilaksanakan dalam 1 bulan itu full tatap muka seperti itu. Untuk di sekolah yang lain itu kami bekerja sama itu untuk 3 kali online dan hanya 1 kali offline seperti itu. Tapi kemarin dari tim SIJA SMK Negeri 7 beserta Bapak Kepala itu lebih ingin benar-benar kita konsen, benar-benar sesuai dengan ini ya kualitasnya ya Pak ya, tolak ukur atau KPI industri seperti itu ya Pak ya. Jadi ingin dilaksanakan insya Allah nanti 4 kali dalam sebulan itu semuanya tatap muka dan mintanya 2 jam ya Pak ya. Kalau di sekolah yang lain hanya ini ya Pak ya 1,5 jam atau 2 jam pembelajaran ya Pak, 90 menit. Iya, kalau di sini Bapak info kemarin 2 jam full dengan kami, kemudian dilanjutkan juga dengan penugasan. Jadi insya Allah 1 hari penuh ya Pak ya. Jadi benar-benar dari SMK Negeri 7 ini ingin sesuai kualitas yang memang dipersyaratkan oleh industri. Jadi nanti insya Allah adik-adik yang mengikuti kelas industri ini tidak hanya sesuai standar Telkom. Jadi nanti industri-industri lain juga akan mendapatkan kualitas yang benar-benar sudah dipersyaratkan di industri masing-masing di luar sana seperti itu. Nah, mungkin kami tidak akan berpanjang lebar Bapak Ibu, karena di sini nanti akan dijabarkan atau dipaparkan oleh rekan kami yang memang akan terjun langsung, yaitu Mr. Vicky dan Mr. Sindu.
Namun secara umum kerjasama dengan Telkom ini memiliki beberapa benefit seperti itu. Kenapa? Karena kami insya Allah untuk sekolah-sekolah yang sudah ber-MOU dengan kami membuka kesempatan magang. Jadi tidak hanya nanti magang dengan PT Maleo atau EduCourse, nanti bisa magang juga ke Telkom, Pak Agus. Seperti itu bisa di Telkom karena kami alhamdulillah memiliki beberapa STO, beberapa kantor di Semarang ini. Nanti adik-adik bisa juga magang reguler di kami seperti itu. Nah, selain itu adik-adik juga bisa mengikuti sertifikasi baik yang gratis maupun yang berbayar, namun tentu saja kita utamakan untuk yang gratis ya Pak ya. Karena kita di SMK Negeri 7 salah satu penerima manfaat dari sertifikasi gratis di Telkom itu, dan sangat banyak yang lolos karena kita memang setiap tahun di Telkom itu membuka sertifikasi BNSP 1000 siswa untuk seluruh Indonesia. Tapi SMK Negeri 7 alhamdulillah paling banyak ya Pak ya, sudah beberapa tahun ini mengirimkan siswa yang memang lolos di sertifikasi BNSP PT Telkom. Karena untuk sertifikasi tersebut sebenarnya CSR dari PT Telkom yang merupakan BUMN yang memang konsen di bidang teknologi informasi. Nah, kemarin kami sudah ngobrol juga dengan Pak Agus. Insya Allah nanti untuk adik-adik yang mengikuti kelas industri ini nanti akan dibantu juga ya Mr. Vicky untuk bisa lolos di sertifikasi gratis BNSP agar semakin banyak lagi ya Pak Agus ya untuk lolos. Kemudian juga kami insya Allah juga nanti akan mengadakan pelatihan atau sertifikasi cyber security dari industri untuk sekolah atau adik-adik yang sudah mengikuti kelas industri Telkom. Kemudian juga kita juga ada nanti sistem rekrutmen, karena di anak perusahaan kami itu memang membutuhkan tenaga-tenaga yang sudah profesional Pak. Jadi kami tidak perlu lagi mengajari dari nol seperti itu. Jadi kami sudah menerima adik-adik yang memang sudah memahami baik itu secara ini ya Pak, hard skill maupun soft skillnya seperti itu adik-adik dan Bapak Ibu. Iya, kemarin itu saya sepil aja ya Pak ini. Saya itu kan ini Pak, kami itu sudah bekerja sama lama dengan salah satu yayasan swasta di Semarang. Beliau itu protes, Mbak Viro, kok kami yang udah kerja sama nih sama Telkom ini sudah beberapa tahun, tapi kenapa nih di rumah sakit kami, ini saya sepil aja ya, SMK ini Pak, rumah sakit Muhammadiyah ini Pak, yang di Unimus ini Pak. Nah, beliau itu info, Mbak Viro, kami kan udah kerjasama nih secara Muhammadiyah Jawa Tengah. Kenapa kok ya saya ketemui di magang itu kok saya tanya dari mana SMK 7, dari mana SMK 7. Jadi kenapa sekolah kami ini kok malah yang udah kerjasama belum. Jadi sebenarnya kami bukan menganaktirikan seperti itu. Karena memang di kami memang berkewajiban untuk menyampaikan di kelas industri itu standar. Nah nanti mengenai di kedepannya itu tentu saja keaktifan dari sekolah, dari guru dan dari siswa. Nah untuk guru-guru, siswa-siswi yang memang aktif itu biasanya tanpa bantuan kami pun sudah langsung diterima gitu Pak. Jadi tidak perlu membawa email-email, saya sudah kelas industri, tapi secara kemampuan itu sudah menunjukkan parameter tolak ukur yang memang sudah mampu untuk mengerjakan mungkin magang ataupun menjadi ini ya Pak, karyawan ya Pak ya, seperti itu. Nah itu saja mungkin dari ya Pak. Oh siap, benar, nanti untuk sertifikat adik-adik yang sudah mengikuti kelas industri Telkom dan PT Maleo ini akan ditandatangani dari Telkom dan dari PT Maleo. Jadi ada dua industri ya Pak ya yang sama-sama konsen di bidang teknologi informasi. Nah untuk hal ini nanti akan dipaparkan lebih jelas kurikulumnya, kemudian mekanisme dari pembelajarannya bagaimana, itu nanti akan dipaparkan oleh Mr. Sidi dan Mr. Sindui selaku yang akan mengampu adik-adik nanti. Itu saja mungkin Pak Agus, Bapak Ibu untuk dari kami. Jika nanti ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum jelas, bisa nanti monggo baik Bapak Ibu dari Sija atau para Bapak Ibu wali murid atau adik-adik nanti bisa langsung menanyakan ke kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Viro telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk pada acara inti, yaitu sosialisasi kelas industri yang akan disampaikan oleh PT Maleo Edukasi Teknologi yang nanti akan diisi Mr. Vicky dan Mr. Sindu. Namun sebelumnya saya mau tes ombak dulu nih, semangat atau enggak hari ini. Bapak Ibu juga boleh ikutan ya, karena biasanya sebelum acara dimulai kita selalu tes ombak anak-anak. Tepuk satu. Ada yang masih belum tepuk? Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tepuk sija. Gimana tepuk sija? Udah pernah ya kayaknya? Iya? Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Jasmine. Oke, berdua deh maju yuk. Sini. Biar teman-temannya mengingat kembali. Tepuk sija seperti apa ya? Oke. Nanti diikutin ya. Tepuk sija. Oke deh, terima kasih. Nanti bisa lebih semangat lagi. Udah ingat? Iya. Pasnya kenapa ketawa-ketawa dulu ya? Bagus. Iya. Oke, kita mulai. Tepuk sija. Oke, nggak ada sija-sija yes tapi ya, cuma sija gitu aja. Sebelah sija satu, mana suaramu? Kok malu-malu nih ada orang tua di sampingnya. Sija dua, mana suaramu? Oke, mungkin yang sija satu belum sarapan, setelah ini minta sarapan aja sama ayah atau ibunya. Kalau yang sija dua lebih semangat ya kayaknya. Oke, tepuk semangat. Saya punya tepuk baru nih, judulnya tepuk semangat dan. Coba semuanya berdiri, Bapak Ibu juga boleh, silakan. Ya, kita pagi-pagi diawali dengan senam-senam dulu deh. Ya. Judulnya tepuk semangat dan. Udah pernah belum? Belum ya, oke. Saya nggak pakai mic ya, kalau pakai mic nanti nggak bisa tepuk. Saya kasih contoh dulu. Tepuk semangat dan. Gak usah Pak, harus kesampuk malah ya. Tepuk semangat dan. Kanan ya. Kanan. Dan. Ding kiri ya. Ding. Dung tengah. Dung. Ya. Dan. Ding kan, ya kan? Dan. Ding. Dung. Ingat gak ya? Ingat. Terus se. Aha. Nyat. Aha. Semangat. Gitu. Kita coba ya. Oke. Bapak Ibu memang begini ya, kalau waktu acara semi formal memang anak-anak saya ajak begini. Tapi kalau di kelas serius kok tetap. Iya gak sih? Oke, kita mulai. Tepuk semangat dan. Ding. Sudah dikerjain. Ya, baik, selanjutnya marilah kita simak bersama penjelasan dari Mr. Vicky dan Mr. Sindu. Silakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Vicky Apliko, partner saya Sindu. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru Sija, partner saya di Telkom, Mbak Viro, Bapak Ibu orang tua,
dan rekan-rekan teman-teman Sija 1 dan Sija 2 yang nantinya selama setahun ke depan kita akan sering bertemu, belajar, bercanda, berserius gitu ya di dalam kelas. Oke, teman-teman semuanya, sebelum saya masuk ke dalam materi, silakan disimak video terkait apa saja yang sudah kami laksanakan untuk kelas industri ini selama kurang lebih 1,5 tahun di berbagai sekolah SMK yang ada di Semarang. Silakan disimak. Halo semuanya, perkenalkan saya Vicky Apriko dari telkom-edukos.id. Jadi kami melaksanakan magang dulu secara offline di PT Telkom Indonesia. Harapannya daripada guru-guru tersebut bisa merasakan bagaimana suasana industri dan bisa belajar dan menyerap ilmu-ilmu dari instruktur untuk diimplementasikan kembali. Pada kesempatan kali ini, magang kali ini kita belajar banyak. Di antaranya ada pemrograman Scratch dan tinggal pemrograman berbentuk block coding maupun langsung kita menulis script codingnya. Magang di Telkom sangat mengasihkan. Halo adik-adik semuanya, jadi KIDI itu apa? KIDI merupakan singkatan dari kelas industri digital yang merupakan program link and match antara Telkom Group dan edukos.id untuk meningkatkan vokasi. Lalu di KIDI kita belajar apa saja? Belajar KIDI mencakup coding basic dengan metode STEM dan robotik STEM, lalu STEM Technopreneur, language by STEM, dan yang teman-teman lihat kali ini ialah pembelajaran aplikasi berbasis web. Di sini mereka tidak hanya mempelajari penggunaan aplikasi untuk membuat website, tetapi mereka akan mempelajari bagaimana cara mempresentasikan proyek website tersebut di hadapan para pemangku kepentingan atau ahli IT yang lebih tinggi. Saya Najwa Rizky dari kelompok 5 KIDIA. Saya Nabila Putri dari kelompok 5 Website UMKM. Untuk dari saya sendiri ya, kalau kesahnya tuh mungkin karena memang saya itu untuk jadi programmer front itu belum untuk di PJL dulu sendiri kita kayak ada beberapa orang jadi di sini sendirian gitu, jadi memang lumayan pressure buat saya sih yang belum belum terlalu menguasai banget untuk bagian front end ini. Mungkin untuk Najwa gimana? Ya karena ini pertama kali saya jadi back end, karena sebelumnya benar-benar gak pernah menyentuh back end sama sekali, jadi agak shock karena ya pasti seperti dunia baru buat saya. Selanjutnya, program KIDI sendiri mencakup link and match dan salah satunya ialah program magang. Nah, jadi adik-adik SMK Negeri 3 kali ini sudah melakukan program magang selama 1 semester yang dilakukan secara online. Nah, apa sih yang mereka sudah hasilkan dan apa yang mereka sudah dapatkan? Oke, mari simak video berikut. Mas saya Abdul Mas Andrea Bowo, saya dari kelompok 1. Nama saya Fatimah Zahra Andri Kustalia, saya juga dari kelompok 1 untuk membuat web e-commerce. Kita bikin web UMKM yaitu penjualan bubur ayam. Iya, dengan nama Satu Bur. Baik, bertujuan untuk mempromosikan produk dari warung Satu Bur ini sendiri dan di mana nantinya warung Satu Bur ini bisa menjadi hal yang positif daya saing di era digitalisasi ini. Iya, jadi itu bisa juga untuk pemesanan, jadi tidak perlu kita harus ke warungnya dulu, tapi kita bisa melalui aplikasi web tersebut. Sangat menyenangkan karena yang pertama saya itu belum pernah menggunakan database MongoDB, terus React.js, terus tadi misalnya pakai Tailwind dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai pengalaman baru saya dan tentunya menyenangkan sekali walaupun banyak bertemu error. Ya, benar banget dan sangat menyenangkan sekali juga mengerjakan proyek ini dan benar tidak semulus yang dibayangkan, ada kendala juga yang error. Mr. Ari, tapi sebenarnya yang nggak pedes sih kan ya, namanya juga penjurian kan pasti apa adanya dan juga pasti kan baik untuk kita juga buat nanti pengembangan
kita buat evaluasi ya. Oke sih, karena betul tadi kata Mr. Sigur kalau pertanyaan tidak langsung. Benar, yang awalnya tadi tegang banyak pikiran, aduh gimana nanti di mana kalau kayak tadi sudah dievaluasi juga mantap. Tetaplah mati meskipun pusing. Ya, jadi sudah ada gambaran teman-teman, ya. Mungkin sudah ada yang mengenal istilah framework namanya React.js, boleh hands up. Sudah ada di sini? Karena saya dengar di sini katanya teman-teman adalah teman-teman yang berprestasi, ya, yang sangat luar biasa. Jadi saya tidak sabar untuk bertemu teman-teman semuanya di kelas. Ya, jadi kita akan nanti banyak belajar beberapa teman-teman. Oke. Ini saya perkenalkan diri terkait edukos.id. Tadi di awal video sudah kami banyak jelaskan bahwasanya kami sebenarnya bukan hanya fokus di bidang pemrograman saja, tapi kami fokus juga di bidang language gitu ya, di bidang robotika, IoT dan lain sebagainya. Kecuali bidang jaringan, rajanya sudah PT Telkom Indonesia gitu ya. Oke, next, ini para pendiri kami dan uniknya atau fun fact-nya adalah dua dari founder kami itu orang Semarang gitu ya. Ibu Mutiara, CEO kami orang Banyumanik, Bapak Subhan, CEO kami juga orang Tembalang. Jadi luar biasanya orang-orang Semarang ini bisa membawa sebuah perubahan untuk Indonesia dalam bidang teknologi gitu ya. Dan sebelah kirinya ada Bapak Permata yang memang fokus di bidang IT. Saat ini beliau menjadi wakil dekan di Universitas Prasetya Mulia, lulusan Korea, Aju University, S2, S3 di ITB, terus kemudian S1 di Aju University Korea Selatan, terus S2-nya di ITB mengambil jurusan MBA BBA di NUS. Terus Bapak Subhan saat ini beliau fokus di senior mentor di Singapura dan Amerika. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya meragukan kurikulum dan keilmuan kami, dasarnya dari beliau semua gitu ya. Dan beliau memiliki pendidikan dan pengalaman luar biasa dalam bidang teknologi informasi seperti itu. Next, ini center kami ada 10 di Indonesia. Kami sudah memiliki 654.000 siswa baik online maupun offline, baik di sekolah, di tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan tingkat universitas seperti itu. Next, ini penghargaan kami, mitra kami dan sertifikasi kami juga kami bermitra dengan Kemdikbudristek pastinya, karena visi dan misi kami sejalan dengan Kemdikbud. Kita langsung masuk saja ke program Link and Match seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus.
bahwasanya saat ini pendidikan dan industri itu tidak boleh ada jarak, tidak boleh ada gap. Oleh karena itu dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi, yaitu Inpres tahun berapa itu? Tahun 2016, dan juga dilanjutkan oleh Mas Nadiem Makarim di program Merdeka Belajar. Dan ada istilah namanya 8+I, Bapak Ibu. 8+I itu adalah apa? Di mana teman-teman semuanya itu bisa sekolah itu bisa sinkronisasi kurikulum. Tujuan untuk apa? Kurikulum yang mungkin didapatkan oleh sekolah itu berbeda-beda atau variatif, khususnya atau spesialisasinya itu di bidang pemrograman, yang dimana setiap tahun, jangan setiap tahun, setiap bulan itu pasti ada perubahan, gitu ya. Bahasa pemrograman, teknologi yang saat ini kita sudah kenal dengan AI itu sangat berkembang, bahkan bukan berkembang lagi tapi sangat maju. Oleh karena itu perlu adanya industri hadir di situ yang bergerak di bidang tersebut. Untuk apa? Membantu instansi pendidikan, sekolah-sekolah supaya tidak ketinggalan zaman, supaya tidak ketinggalan informasi. Itu fungsinya. Terus selain juga dari sinkronisasi kurikulum, ada sertifikasi kompetensi, ada magang, ada kunjungan industri, ada beasiswa, teaching factory, dan lain sebagainya. Itu 8+I, dan semuanya itu kami bisa support dari PT Telkom dan PT Malia Edukasi Teknologi. Seperti itu. Next, ini komunitas kami, kita langsung masuk ke kelas industri. Jadi terbagi dua, Bapak Ibu. Ada Kidi Learn gitu ya, dan juga ada yang sebenarnya ada satu lagi di dalamnya itu ada Kidi Magang by Project gitu ya. Ini project apa namanya, program baru kami 2025. Ini salah satu detailnya, kita masuk ke dalam aspek-aspek gitu ya, tapi tidak terlalu ini, kita langsung aja. Nanti kita masuk ke penjurusan sebentar. Di sini pembelajaran aplikasi berbasis web gitu ya, untuk jurusan PPL atau SIJA di sini. Oke. Saya next lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, skema kerjasamanya adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, kontrak selama 12 bulan, start dari bulan Mei sampai nanti April atau Mei tahun 2026, itu dia Pak Agus. Terus dilakukan total pertemuan itu nanti ada 48 kali pertemuan. Jadi misal nanti ada libur, maka akan ada pengganti, gitu ya. Ada libur, ada pengganti. Jadi kita benar-benar 48 kali pertemuan. Satu bulannya itu 4 kali pertemuan. Dan ini satu-satunya sekolah di seluruh cabang kami yang meminta 4 kali tatap muka atau offline, atau kita pembelajarannya itu sinkronus. Jadi ada gurunya, ada LMS modul itu. Kita sebut tipe pembelajarannya itu sinkronus. Durasi mentoringnya itu 10 sampai 12 itu mentor saya atau Mr. Sindu atau tim saya gitu ya, tim kami. Terus ada monitoring tugas juga dari jam 1 sampai sore atau sampai pulang sekolah. Saya nggak tahu pulang sekolahnya jam berapa di sini. Oh, 15.30 lebih nggak apa-apa kan pulang jam 4? Oke. Terus ya nanti lupa ya. Kehadiran sepakat jadi ya. Next. Ini materi pembelajarannya sudah pernah lihat? Semuanya di sekolah kalian baru dapat belajar ya, terus mungkin sudah dengar-dengar tentang live atau kode ini atau PHP dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, kalian akan belajar framework baru ya, yang mungkin nggak baru-baru banget loh ya, sudah lumayan lama sebenarnya, tapi memang untuk si pendidikan itu belum berpikiran untuk sampai ke sini. Oleh karena itu kami hadir untuk memberikan materi ini, gitu ya. Ini lebih simpel dari Laravel, betul? Dari PHP, ya. Lebih simpel dari apa lagi?
ya gitulah ya. Terus seperti itu. Dan juga nanti pengembangannya untuk pembelajaran React.js, database-nya Firebase gitu ya, stylingnya kalian sudah tidak mungkin kenal dengan CSS, kalian akan upgrade stylingnya dengan Tailwind. Gitu ya. Sudah pernah dengar Tailwind? Sudah ya. Cilok macam apa itu Mr. Vicky? Makanan apa itu? Ya itu seperti itu. Ini di 6 bulan kita pertama. 6 bulan berikutnya kita akan masuk pembelajaran database MongoDB gitu ya. Terus juga banyak final project. Kalian juga nanti dikasih pembelajaran tentang payment gateway. Apa itu payment gateway? Ada yang tahu payment gateway? Apa? Payment gateway itu adalah sebuah gerbang pembayaran. Bapak Ibu punya Shopee? Punya ya? Check out, bayar. Nah itu istilahnya namanya payment gateway. Jadi ada sistem yang mengatur itu, dimana Bapak Ibu semuanya dari ShopeePay atau dari Mandiri, dari BCA, Bank CIMB, bank apapun itu digerbangi oleh payment gateway gitu ya. Dan nanti anak-anak Bapak Ibu semua akan belajar itu gitu ya. Canggih nggak? Iya. Dan tadi sudah kami sampaikan juga di video bahwasanya tadi kalau teman-teman SMK Negeri 8 ini tetangga Stemba itu mereka sama KidiLearn juga, maksudnya seminggu 1 kali itu mereka target projectnya itu membuat website UMKM, di mana website UMKM itu kita mencari sendiri gitu ya, mencari sendiri ke beberapa UMKM, mereka riset ke beberapa UMKM, diminta kebutuhannya apa saja. Habis itu kita diskusikan bersama, lalu dieksekusi untuk dibuat aplikasinya. Dan mereka itu belajar untuk apa? Untuk bagaimana nanti ketika mereka menjadi seorang programmer yang memiliki klien gitu ya, memiliki seorang pelanggan, permintaannya aneh-aneh, banyak gitu. Mas bisa nggak bentuknya seperti ini gitu ya. Itu mereka harus bisa gitu ya. Itu challenge-nya. Nah, oleh karena itu kami berikan pembelajaran ini sebagai dasar mereka. Nanti ketika sudah ada permintaan, mereka bisa mengimplementasikan itu. Seperti itu. Bisa Vicky, kenapa itu final project-nya banyak? Oh iya, jelas. Karena kita akan ingin buat lebih challenging ya. Di SMK Negeri 7 yang biasanya mungkin di SMK Negeri 8 mereka nggak perlu buat proposal gitu ya. Proposal UMKM, nggak buat proposal dokumentasi programnya gitu ya. Di sini harus bikin gitu ya. Nanti kalian harus riset, kalian harus menentukan metodenya nanti seperti apa, implementasinya nanti kalian wajib semuanya pakai framework React, tidak boleh pakai Laravel, tidak boleh pakai PHP, semuanya harus pakai React, stylingnya pakai Tailwind gitu. Siap? Udah geleng-geleng aja tuh. Nggak usah dibikinin bro, nggak usah dibikinin terlalu berat ya, santai aja. Oke, ini skema pembelajarannya tadi saya sampaikan. Kita menggunakan metode pembelajaran sinkronus, di mana nanti akan ada LMS, Learning Management System, yang membantu teman-teman semuanya yang sudah kita siapkan modulnya, baik modul video maupun modul PDF-nya ada di dalam situ. Absen juga di sana. Pembayaran pun penagihan nanti ada di sana. Nanti saya akan bahas. Tadi sudah saya jelaskan dilaksanakan 2 tahap. Tahap 1 10-12 siang. Tahap 2 penugasan monitoring melalui LMS, Learning Management System, dari jam 1 sampai pulang sekolah. Gitu ya. Next, ini LMS kami, school.educos.id. Nanti setelah teman-teman semuanya mendaftar ke kami, ada nama lengkap, kami akan buatkan akun untuk teman-teman semuanya bisa akses yang ada di dalamnya. Gitu ya. Dan juga nanti setiap hari Rabu akan ada dari kami yang mentor gitu ya, mentor. Oke, ini salah satu contohnya, ini ada modul video gitu ya. Ini penjelasan tentang React. Terus juga ini modul PDF-nya tentang kelas di dalam JavaScript. Terus itu kita akan langsung masuk ke skema pembayaran biar cepat aja. Angsuran pertama jadi sebesar 1.200.000 itu untuk 6 bulan gitu ya. Jadi kami buka 2 kali angsuran atau 2 kali pembayaran di bulan Mei dan di bulan November.
Kami harapkan kerjasamanya untuk kita biar sama-sama enak gitu ya. Dimana namanya ada kendaraan pasti butuh bensin, Bapak Ibu ya. Nah bensinnya ini gitu. Dan semua pembayaran tidak melalui sekolah tapi langsung ke kami, karena sekolah hanya penjembatan aja untuk mengkomunikasikan bagaimana kerjasamanya, bagaimana nanti magangnya gitu ya, bagaimana kurikulumnya dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu semuanya, nanti semuanya rekening atas nama PT Mario Edukasi Teknologi, tidak ada rekening pribadi apapun, tidak ada rekening sekolah apapun. Dan kami akan berikan nanti setiap anak itu virtual account. Jadi Bapak Ibu tidak perlu transfer ke sini, tapi nanti membayar transfernya melalui virtual account yang nanti kami akan berikan ke Bapak Ibu semuanya, ke teman-teman semuanya di akunnya sendiri. Jadi sudah ada LMS, di dalamnya sudah ada, kalian sudah punya akun, di dalam akunnya sudah ada virtual accountnya. Jadi kalian bayar tinggal cek aja. Nah ini contohnya. Jadi nanti gambarannya seperti ini. Di situ ada namanya kalian, di sini ada logo sekolah kalian. Tagihannya itu nanti akan ada 2 kali, berarti bulan Mei dan juga bulan November. Silakan nanti tinggal dibayarkan, klik bagian mata, nanti juga sudah ada virtual account-nya. Jadi sudah canggih, gitu ya. Tinggal ikutin apa aja yang ada di sini. Seperti itu. Jelas Bapak Ibu semuanya? Teman-teman semuanya cukup jelas? Oke. Seperti itu. Ini contoh sertifikat yang tadi disampaikan oleh Mbak Viro, gitu ya. Ada tanda tangan CEO dan founder kami, juga ada tanda tangan dari GM, General Manager Retail Semarang untuk Telkom Indonesia. Di situ juga kami akan jelaskan kalian berkompetensi di bidang atau jurusan apa. Karena kalau kita bicara dunia pemrograman sangat luas. Teman-teman mungkin bisa ambil sertifikasi khusus dasar coding basic, belajar HTML, CSS gitu ya. Kalian juga nanti bisa ambil kursus lain apa Laravel, kalian kursus lain PHP itu. Jadi sangat luas cabangnya pemrograman, dan nanti teman-teman akan dapat sertifikat untuk bidang kalian atau kompetensi web gitu ya, pemrograman web. Spesialnya itu di React.js gitu ya. Nah, lebih seperti itu. Nanti kalau ada perubahan kami akan infokan. Ini di bagian belakangnya pun ada kompetensi of skill-nya, ada nilai kalian. Nanti kalian itu secara logik bagaimana, secara algoritma kayak mana, secara desain UI UX nanti website kalian seperti apa, terus apa lagi itu saya lupa. Saya zoom ya, biar terlihat. Nah itu ada logical understanding, problem solving, UI UX, fiturnya nanti di websitenya seperti apa, code sintaksnya apakah sesuai dengan buku panduan, rapi enggak gitu ya. Dan juga responsif itu adalah ketika di websitenya tampilannya persegi panjang, di mobile kalian harus ngikutin ukuran mobile. Tahu ya responsif ya? Oke. Ya seperti itu. Juga di bawahnya nanti ada tanda tangan mentor gitu ya. Terus nanti bisa di scan, akan diarahkan ke website kami untuk bukti. Nanti kalau misalkan industri yang kalian lamar magang ataupun nanti mudah-mudahan melamar kerja sebagai programmer, tinggal scan, nanti ada di database kami, terlihat jelas nama kalian dan sertifikat kalian. Di bawahnya juga ada kode. Oke, saya lanjut. Nah ini salah kemarin 6 bulan di SMK Negeri 8 kami juga mengadakan Kids Hackathon, itu lomba pesertanya 3.600 dari SD, SMP, SMA, SMK. Per jenjang itu lombanya beda-beda. Ini atas nama Dava Kumara, kelas 11 PPLG 2, mungkin ada di sini temannya. Ya, kalau ada atau nggak percaya boleh langsung tanya Davanya aja di SMK 8 ya. Itu dia juara 1 nasional gitu. Setelah kurang lebih 3-4 bulan mengikuti kelas industri kami di bidang website. Terus di sebelah kanannya juga kemarin uji mengadakan lomba untuk website gitu ya, pemrograman web pun akhirnya dia dan tim juara lagi, juara 1. Di sebelahnya si Dava itu ada Telkom, SMK Telkom tuh juara 2.
Amin. Tahun depan jadi SMK 7, tepuk tangan ya. Emang sengaja saya panas-panasin. Oke, next. Nah ini saya kasih tahu ke teman-teman semuanya dan Bapak Ibu semuanya. Jadi tujuannya untuk apa sih adanya InMS ini? Dari pembelajaran atau kerjasama kelas industri ini itu menghasilkan beberapa pembelajaran gitu ya. Ada mungkin di coding basic, robotik dan lain sebagainya, atau web ataupun mobile gitu ya. Nah nanti kebutuhan di dunia kerja itu seperti apa ini tampilannya? Ada mungkin teman-teman yang nanti bercita-cita menjadi mobile app developer ya, nanti kalian belajar khusus tentang apa? Tentang mobile, tentang Java, tentang Flutter, tentang apa lagi bro? React Native gitu ya, banyak. Jadi kalau kita bicara website sendiri aja sudah cabangnya banyak, kalau mau mobile lagi cabangnya juga banyak gitu ya. Jadi jangan dikira web sama mobile itu bisa langsung gitu ya, kecuali kalian orang yang sangat luar biasa. Nah terus mobile app, web app, project management dan lain sebagainya. Nah kalau kalian bisa semuanya atau mobile app, web app dan lain sebagainya, kalian akan disebut sebagai full stack developer. Nah full stack developer itu adalah orang-orang yang dia memang misalkan ada dapat klien minta dibuatkan website, kalian bisa memanage semuanya gitu ya. Secara pengetahuan kalian paham semuanya, tapi butuh tim. Nah oleh karena itu kemarin di SMK Negeri 8 kita buat kelompok, kita bagi. Ada yang khusus menjadi seorang project manager, ada yang khusus menjadi seorang back end, ada yang khusus menjadi seorang front end, dan juga yang khusus menjadi seorang UI UX, gitu ya. Jadi akan dibagi seperti itu. Tapi apakah SMK Negeri 7 akan dibuat seperti itu atau tidak? Gimana bro? Kita lihat nanti. Ya, kita akan lihat nanti berdasarkan kemampuan teman-teman semuanya. Oh, kayaknya cukup satu kelompok 2 orang aja jadi misal, gitu ya. Jadi ada yang pegang project manager dan juga UI UX dan juga ada yang pegang back end dan front end, gitu. Ada kepikiran juga di kami SMK Negeri 7 kayaknya oke nih nanti hasilnya, kemampuannya luar biasa. Kita tidak perlu bikin kelompok, 1 orang 1 website. Jadi kalian atur sendiri back end-nya, database-nya, alurnya, terus front end-nya tampilannya gimana, UI UX-nya gimana. Kalian sendiri nanti yang ngobrol dengan UMKM-nya. Mau seperti itu? Mau? Ya nanti kita akan lihat berdasarkan kemampuan teman-teman semuanya. Kalau memang oke, kita bikin teman-teman semuanya menjadi seorang full stack developer ya, dan bisa semuanya. Kalau yang siap jadi full stack developer angkat tangan. Nah itu tim saya angkat tangan. Karena belum lihat bagus. Nanti kalau sudah merasakan akan termotivasi biasanya. Ada yang termotivasi, ada yang demotivasi. Ada yang jadi pesimis. Oke, lanjut lagi. Akhirnya bekerja sama dan nanti bisa menghasilkan sebuah ekosistem. Ekosistemnya itu apa? Bisa magang gitu ya, bisa kerja gitu kan. Jadi kami punya anak magang SMK di SMK Medika Bandung, namanya Muhammad Zabri Nugraha. Dia sangat luar biasa. Dia ikut kelas industri sama kami di RPL selama 1 tahun. Setelah itu dia magang di kami bersama 4 temannya. Setelah 3 temannya itu tersingkirkan, dia kita rekrut menjadi seorang programmer gitu ya. Dan ternyata memang attitude-nya bagus, kemampuannya bagus. Jadi sayang ada bibit unggul, akhirnya kita beasiswakan biar dia tetap di perusahaan kami. Kenapa? Karena kalau diambil sama perusahaan lain sayang, kita rugi. Tujuan kami pun sama, nanti dari 10% yang kami seleksi dan bisa magang di Jakarta, itu nanti harapannya ada yang attitude-nya baik, kemampuannya baik gitu ya. Syukur nanti kita bisa beasiswakan juga sampai S1. Kan dari 18I seperti itu tujuannya. Anaknya tersebut bisa magang, bisa kerja, bisa dibeasiswakan oleh industri tersebut. Gitu ya. Itu harapan kita semuanya. Kami sudah bersusah payah menyiapkan kurikulum yang terbaik, pembelajaran terbaik, sekolah juga sudah menyiapkan skema terbaik
sudah jelas semuanya, tinggal jalan dan tinggal gimana teman-teman semuanya mau belajar, gitu ya. Oke. Terakhir, ini ekosistem yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Sini ada beasiswa, gitu ya. Terus juga bisa diserap dan juga magang, magang. Nih, praktek, gitu ya. Itu 8+I, teman-teman. Berapa? Magangnya 10 bulan di sini luar biasa. Saya kaget sampai ada kelas 13. Saya kaget jujur aja. Oke, ini contoh-contoh sudah pernah kami laksanakan. Kami pernah mengisi kelas industri juga bahasa Jepang. Kami sebenarnya punya juga program bagus sedikit nilai cek. Kita kirim teman-teman SMA ke SMK ke Jepang itu untuk bekerja, itu juga ada sebenarnya skema seperti itu. Terus ini di bawah teman SMK waktu itu belajar VR juga di kantor kami, membuat sebuah virtual tour siswa-siswi SMK IT IDN Jonggol Bogor ya. Makanya saya sebutkan tadi Muhammad Jaldi Nugraha, dia sudah menjadi trainer untuk VR dan AR di SMK Surabaya waktu itu. Dia anak SMK baru lulus, udah bisa melatih guru-guru yang gelarnya S1 dan S2 gitu ya. Itu hebatnya sekolah vokasi Bapak Ibu. Jadi saya sangat-sangat Bapak Ibu harusnya bersyukur bisa masuk sekolah vokasi dan notabene terbaik di Semarang. Amin ya. Oke. Terus bawahnya lagi ada contoh-contoh ini SMK Muhammadiyah 5, nah tadi ini SMK 3 Kendal, PGRI 01 Sukorejo, ini Jakarta, ini Bandung, belajar IoT, ini juga belajar IoT robotik, ini RPL dan lain sebagainya. Ini kurikulum disusun bersama, harapannya SMK 7 Sija nanti kurikulumnya kita susun bersama gitu ya, biar nanti relevan dengan kelas industri. Karena kami di SMK di Semarang itu sudah banyak yang kurikulumnya kita susun bareng-bareng gitu ya. Terus ini PJBL juara 3 Jawa Barat, praktiknya nah ini tadi saya bilang Muhammad Jaldi Nugraha dulu masih kinyis-kinyis, sekarang sudah keren pakai jas berdasi gitu ya, lulusan SMK bisa kerja gitu. Dan melatih guru-guru yang ada. Oke, itu mungkin ini kami di Gubernur kemarin Pulau Nuwun untuk mulai membuka cabang gitu ya, untuk PT Mario di Semarang bekerjasama juga dengan PT Telkom Indonesia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mr. Vicky. Silakan bagi anak-anak ataupun Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan mumpung ada narasumbernya. Silakan. Ada yang mau bertanya tentang ini? Oh iya, silakan Bapak perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Bu. Untuk Mr. Vicky ya tadi ya. Mau nanya ini kalau tadi saya lihat kan sekilas kan sangat padat ya, 48 kali pertemuan gitu ya. Yang saya mau tanyakan adalah jika anak kami berhalangan hadir, itu apakah seperti apa nanti pengganti materinya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini yang terlewatkan juga oleh kami. Sudah sering memang kejadian di kelas ada teman-teman yang berhalangan hadir dengan berbagai macam alasan gitu ya, yang urgent. Kami punya LMS, Learning Management System, yang bisa memonitoring pengerjaan teman-teman semuanya. Jadi LMS ini cukup diakses di internet, dimanapun teman-teman berada itu bisa. Jadi bahasa gampangnya seperti ini, kami sudah meninggalkan dunia yang dimana kita belajar harus di kelas gitu ya, tapi kita sudah berada di zaman kita belajar bisa di mana saja. Sepakat teman-teman? Ya, jadi nanti yang berhalangan hadir tidak usah khawatir.
silakan tetap mengakses schoolnya dengan tugas yang sudah diberikan oleh gurunya. Kalau misalkan minggu kemarin tidak masuk, minggu depannya silakan masuk dan mulai bertanya kembali. Kita akan jelaskan kembali yang mungkin dia pernah jelas di dalam video ataupun modul yang sudah kita berikan. Itu mungkin yang berada. Iya. Ada lagi Bapak dan Ibu ataupun juga anak-anak yang ingin bertanya? Kami persilakan, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya ada yang nanya ke anak-anak yang di sini. Oh ya, ada. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya menanyakan bahwa setiap siswa yang ikut, kalau bahasa saya itu school ini ya, istilah kurikuler ya, sertifikasinya apakah sama semua? Sertifikasinya. Terus yang kedua, bahwa harapan saya ada paling tidak penilaian tiap siswa, karena bagi saya sekarang siswa sekarang itu kompetitifnya kurang, jiwa kompetitifnya. Jadi kalau bisa harus ada skor yang tidak hanya cuma sertifikasi ya bahwa ini anak lulus, tapi paling tidak ada scoring yang membuat ada jiwa kompetitifnya dari siswa. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Saya 50% sepakat dengan perkataan perwakilan tadi wali murid. Jadi untuk penilaian, jadi memang kami akan selalu, tadi kami sudah sampaikan Pak ya, terkait penilaian akhirnya. Jadi teman-teman semuanya, nilai akhir yang ada itu adalah hasil dari progres kalian dan juga hasil. Ya. Hasil yang baik itu adalah proses yang baik, gitu kan? Jadi nanti ketika prosesnya sudah baik, kalian belajar dengan benar, dengan giat, ada yang kurang kalian tambah materi pembelajarannya, tambah waktu pembelajarannya, hasilnya pun akan baik. Kemarin terlihat dari teman-teman SMK Negeri 8 Semarang, mana yang benar-benar berjiwa ingin sukses, dan juga mana yang masih berpikiran entar nanti aja itu terlihat di hasil akhirnya, gitu ya. Oleh karena itu teman-teman semuanya, saya akan tekankan kembali di sini, selama proses pembelajaran kami akan menerapkan standar industri. Jadi kalian semuanya nanti masuk dalam kelas industri adalah karyawan-karyawan kami yang harus memiliki disiplin sama seperti industri. Tugas tidak boleh terlambat. Kenapa? Karena saya adalah klien kalian, yang mana kalau saya merupakan klien udah minta deadline segini, kalian nggak kerjakan, maka klien akan mundur dan pergi, gitu kan? Akan marah. Saya udah janjian sama kamu, profesional bisnis, membuat sebuah tools, fitur ini maksimal waktunya 1 minggu. Kamu tidak selesaikan, makanya kamu nanti akan dapat punishment, gitu ya. Punishmentnya apa? Ya bermacam-macam. Nanti bisa pengurangan nilai, mungkin kita akan langsung sampaikan ke orang tua kalian, mohon maaf Pak, anaknya kurang motivasi, ini bagaimana? Kami sudah semaksimal mungkin di kelas menerapkan standar yang terbaik, gitu ya. Karena kami juga tidak bisa sendiri sebagai mentor, gitu ya. Kita perlu juga support dari orang tua. Jadi kemarin di SMK Negeri 8 pun sama, ada anak yang sering izin, gitu ya. Kami sampaikan ke orang tuanya, akhirnya dimarahin juga sama orang tuanya dan akhirnya kembali semangat, gitu ya. Karena kami nggak tahu di luar sekolah anak tersebut seperti apa. Mungkin bisa menjawab Pak, itu kompetitifnya nanti. Yang pasti di akhir, nilai akhir kalian itu yang menentukan bagaimana nanti kalian bisa memanfaatkan pembelajaran atau kelas industri tersebut menjadi seorang spesial di bidang pemrograman website, gitu ya. Karena nanti industri akan melihat apa ya, sertifikat kalian yang nanti kalian akan dapatkan, gitu ya. Jadi do the best, ya. Lakukan yang terbaik. Terima kasih. Iya, ada lagi anak-anak atau bapak ibu? Oh iya, Keira.
SJ2. Saya izin bertanya, jadi ini selama kelas industri itu kan pembelajarannya tatap muka ya. Nah itu tuh di kelas nanti pembelajaran itu seperti kelas pada umumnya, jadi di satu kelas kita ada 1 meter atau akan dibagi seperti satu kelompok itu, nanti ada meternya masing-masing atau bagaimana? Terima kasih. Ya, nanti pembelajaran sama, nanti ada 1-2 mentor di dalam kelas kalian. Kita pembelajaran seperti biasa di kelas, gitu ya. Cuman yang membedakan adalah kurikulumnya, gitu ya. Kurikulum kami sudah standar industri yang digunakan untuk ya klien-klien kami, gitu, seperti itu. Nah, nanti untuk pengelompokan dan lain sebagainya itu nanti berada di mini project dan final projectnya, gitu ya. Nanti akan mulai kita buat kelompok, kita akan buat teman-teman belajar bagaimana sih orang, gitu, manajemen SDM di dalam dunia IT itu nanti posisinya itu nanti akan seperti apa. Ada project management atau project manager yang berfungsi untuk mengatur, dia juga harus bisa paham. Ada yang nanti berfungsi sebagai seorang developer back end, gitu ya. Ada yang juga nanti sebagai developer front end, dan juga ada yang mendesain UI gitu. Jadi nanti harapannya seperti itu. Semoga menjawab ya. Baik ya, ada lagi Bapak dan Ibu atau juga anak? Oh iya, oh kok gini-gini? Saya kira kenapa? Nggak ada yang mau bertanya? Kalau tentang learning management system, anak-anak sudah tahu ya? Sudah pernah menggunakan LMS? Sudah. Kalau Kera pernah menggunakan LMS apa? Kalau saya sendiri menggunakan LMS dari Decoding. Seperti apa tuh pengalamanmu menggunakan LMS dari Decoding? Kalau menurut saya sih untuk dari aplikasi webnya itu cukup mudah untuk digunakan dan mudah dipahami. Jadi seperti kita untuk mencari materinya itu sudah terstruktur. Jadi misalkan kita ingin membuka materi ulang itu yang sudah kita pelajari, jadi mudah untuk mencari. Ya, betul sekali. Ada lagi anak-anak atau bapak dan ibu yang mau bertanya? Oke, Mr. Vicky, tentang LMS Mr. Vicky, saya mau tanya nih. Kalau saya latihan LMS itu kan ada target project pengumpulan gitu ya Mas Vicky. Nah, bagaimana kalau LMS yang tadi Mas Vicky jelaskan, kemudian bagaimana juga bila dalam pembelajaran dengan LMS itu kita mengalami kesulitan-kesulitan? Silakan. Ya pasti mungkin di minggu awal aja mengalami kesulitan. Setelah itu teman-teman sudah terbiasa. Karena kami banyak mengajar di SMK juga menggunakan LMS kami, itu cukup mudah digunakan, tidak pernah ada kendala apapun. Ya betul tadi disampaikan, LMS kami itu berdasarkan due date, ya. Jadi sudah ada tanggalnya, di mana itu tombol untuk submission mengumpulkan tugas sudah sesuai dengan tanggal yang kami berikan, gitu. Jadi kalau misalkan tombolnya sudah mati, berarti due date-nya sudah lewat, gitu. Iya, jadi penilaian juga bisa berdasarkan due date-nya juga ya? Iya, pastinya. Ada yang mau ditanyakan? Anak-anak atau bapak dan ibu, mumpung ahlinya ada di sini nih. Daripada nanti menggajal di hati, wah harusnya tadi saya tanya ini, tapi kok nggak tanya. Masih ada? Atau sudah cukup? Kalau nggak saya mau tanya dulu nih ke Iqbal nih, ketua kelas. Apa sih motivasi kamu memilih ini untuk jadi kelas industri? Berdiri dong, perkenalkan diri. Izin perkenalkan, nama saya Iqbal Pratama Wijaya dari kelas 11 untuk motivasi saya memilih kelas industri pemrograman ini, sebenarnya saya itu lebih condong ke cyber security. Cuma saya ingin tertarik juga tentang pemrograman ini. Nah, jadi saya ingin tahu dulu kelas industri ini bagaimana, dan lalu saya mempertimbangkan apakah nanti ikut ini atau tetap
tetap di cyber security. Terima kasih. Terima kasih Iqbal, sekedar ingin tahu, tapi nanti kalau kamu gabung nggak cuma sekedar tahu, kamu akan jadi ahlinya. Ya, saya mau ada pendapat satu lagi dari yang secara kiri. Ini sebelah sejak 2 juga ya, nanti sebelah sejak 1 siap-siap ya. Baik, izin perkenalkan, nama saya Maria Fiani Indriani dari kelas 11 C2. Motivasi saya untuk memilih ini sebenarnya kurang lebihnya mungkin hampir sama seperti Iqbal. Saya sebenarnya ingin mengetahui dulu bagaimana detail dari kelas industri pemrograman ini. Kalau misalnya memang ini tertarik dan cocok dengan saya, maka saya akan ikut serta dalam kelas industri pemrograman. Terima kasih. Oke, terima kasih Indri. Cap cip cup belah kuncuk. Siapa nih yang mau dicup dari kelas 11 sejak 1? Selamat pagi Iman. Iya dong, coba kamu sampaikan ke teman-teman di sini dan juga Bapak Ibu yang ada di sini. Apa sih motivasi kamu tiba-tiba daftar untuk mengikuti sosialisasi ini? Dan juga harapanmu apa? Silakan berdiri, perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan, nama saya David Pratama dari kelas 11 C2. Jadi motivasi saya untuk daftar di kelas industri ini adalah untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu tentunya dari yang lebih profesional, dan juga harapan saya tentunya dengan mengikuti industri ini saya bisa menjadi seorang ahli atau profesional. Menyala Iwan. Oke, terima kasih. Saya lupa, saya kemarin tuh ngajar Iwan 11 jam 2 kok ya. 11 jam 1 tuh baru jam ini harusnya, tapi saya tukeran dengan Bu Neti yang isi duluan. 11 jam 1-nya teng. Oh, ini dia. Elian, silakan. Perkenalkan, nama saya Elian Mabailang dari kelas 1. Motivasi saya untuk mengikuti kelas ini, jadi agak sulit dikit dulu saat awal masuk STB. Masuk STB saya langsung dijerumuskan ke suatu proyek untuk alumni dulu namanya Project SIA. Langsung terjerumus pada web programming yaitu HTML, CSS, dan Win. Nah itu saya dulu waktu itu belum tahu apa-apa dan masih pemula. Jadi untuk langsung terjerumus di situ mungkin saya jadi stres gitu. Jadi selama kelas 10 saya menghindari pemrograman. Tetapi awal masuk kelas 11 ini saya terjerumus lagi di pemrograman, bukan pemrograman web, tapi pemrograman IoT menggunakan Arduino dan ESP32. Jadi saya akan memberanikan diri lagi untuk masuk ke pemrograman web dengan cara masuk kelas industri ini. Semoga kedepannya saya akan bisa lebih bisa untuk menguasai ini dan akan tidak trauma lagi mungkin untuk memegang kode-kode yang mungkin banyak errornya. Dan semoga nanti kita kedepannya saya bisa makan dan bisa kerja di industri-industri yang akan. Terima kasih. Nah, keren sekali, Elian. Selanjutnya 11 jam 1 itu ada di sini nih, Risa. Iya, saya mau dengar pendapatmu dong, Risa. Kamu termotivasi untuk ikut sosialisasi ini, kemudian harapan kamu apa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Karisa dari 11 jam 1. Yang pertama motivasi saya mengikuti industri di pemrograman ini, yaitu saya yang pertama mau lebih mendalami tentang pemrograman ini. Dan yang saya tahu itu pemrograman itu menurut saya cukup sulit untuk belajar, jadi saya
berusaha untuk mencari inspirasi dan salah satunya juga mengikuti industri pemrograman ini. Dan harapan saya mengikuti industri ini semoga saya bisa lebih bisa belajar pemrograman dan bisa mendapat pengalaman baru tentang industri ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Risa. Ya, saya juga sebenarnya salut sih sama anak-anak yang lebih memilih pemrograman ya, dan cukup ngulik di bidang itu karena saya sebagai orang yang lebih ngulik di bidang jaringan. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti pelatihan pemrograman web juga, Mas Vicky, dan saya cukup pusing memang sama seperti Risa. Iya, tadi Mr. Vicky sudah mendengar ya tentang motivasi dan harapan-harapan dari anak-anak kelas 11 dan 11 2. Harapan mereka dan motivasi mereka sebenarnya gimana? Mr. Vicky bisa diwujudkan nggak kalau ikut kelas industri ini? Silakan. Mungkin dijawab sama partner saya dulu ya. Oke, silakan Mr. Sindu ya. Iya. Aku aja. Oh iya, silakan. Mohon maaf, Mr. Sindunya lagi ngoding. Jadi lagi ada proyek diburu-buru sama bosnya. Jadi ternyata mukanya musik banget. Oke, jadi teman-teman semuanya itu saya sangat salut yang mau banting setir mungkin ya, dari jaringan mau ke pemrograman. Ada yang mungkin memang kalau kita bicara jaringan, kita bicara IoT, kita bicara robotika, memang kodenya tidak sekompleks daripada pemrograman web atau mobile. Setuju ya teman-teman? Setuju. Karena di sana mengandalkan bagaimana how to connect gitu ya, each other, gimana caranya mereka bisa saling terkoneksi satu sama lain, intinya dalam jaringan kan seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah bisa diwujudkan? Sangat bisa, karena kami sudah memiliki beberapa portofolio anak-anak yang kelas industri sampai magang sampai kerja itu ternyata bisa gitu ya. Mungkin banyak industri yang belum paham gitu ya, tapi industri kami sudah sangat paham bahwasanya ada possibility gitu ya, meskipun tidak 100%, meskipun hanya 10%, 20%, 30% sampai 50%, kalian manfaatkan angka tersebut menjadi yang tadinya tidak mungkin menjadi lebih mungkin. Itu. Jadi kalau ditanya apakah bisa mewujudkan motivasi atau harapan teman-teman semuanya, sangat bisa, asal kita bisa bekerja sama dengan baik. Gitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Itu ya penjelasan dari Mr. Vicky teman-teman, bahwa harapan dan motivasi teman-teman tadi yang sudah disampaikan sangat mungkin terwujud ketika mengikuti kelas industri ini. Masih ada waktu. Kalau tadi saya meminta pendapat dari anak-anak, sekarang saya ingin pendapat nih dari orang tua. Saya salut loh, di tengah-tengah kesibukan berkenan meluangkan waktu datang ke SMK 7. Dan mohon maaf Bapak Ibu, memang kami tidak bisa menyediakan minum dan snack ya Pak Agus, karena memang tidak ada anggaran untuk itu ya, benar-benar tidak ada. Dan kalau kami memberi nanti malah dipertanyakan ini uang dari mana, begitu. Iya, mohon maaf sekali kami sampaikan. Ya, saya mau tahu pendapatnya orang tua dari yoga. Mohon berkenan Bapak. Hari ini Bapak berkenan hadir di sini, kemudian duduk di depan. Apa sih motivasi Bapak untuk memenuhi undangan dari kami menemani yoga untuk datang di kelas industri ini? Silakan. Sosialisasi kelas industri, maaf. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Ibrahim Priyobatena, saya orang tua dari Adi Yoga Abaskoro kelas 3-2. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk diundang pada acara yang mulia ini. Dan kemudian untuk motivasi saya kenapa saya bersedia hadir, saya ingin memastikan bahwa SMK 7 itu betul-betul memberikan bekal yang terbaik untuk anak-anak kami yang berkesempatan dan
berhasil masuk ke SMK 7 ini. Kemudian saya juga ingin mempunyai gambaran bahwa anak-anak kami yang bersekolah mendapatkan pendidikan di sini nantinya adalah anak-anak yang siap masuk dunia kerja. Itu saja yang membuat saya termotivasi untuk mau di bidang ini. Demikian saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih ayah dari Yoga kelas 11 dia 2. Nah, ada lagi sebelah mana ya? Siapa yang akan mendapatkan mic, open mic? Ibu dari Malvin, mohon berkenan Ibu. Motivasi Ibu untuk datang ke ruangan ini menemani Malvin, apa Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Malvin 11 IJ 2. Motivasi saya untuk menemani di sini untuk mengetahui sosialisasi ini seperti apa, dan jika saya ini anaknya kan juga tertarik sepertinya ya, jadi saya untuk mendampingi ini bisa, kalau ini apa anaknya juga suka ya udah saya nanti mau dukung ya. Wah, Malvin, kamu patut berterima kasih ini kepada ibu ya, mendukung kamu ya, mendukung. Dan saya yakin bapak ibu yang hadir di sini juga sangat mendukung demi keberhasilan putra putrinya bersekolah di SMK 7, lalu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang tentu saja nanti akan mendukung di dunia kerja. Baik, nah ini tadi kan pendapat dari Bapak Ibu ya, orang tua murid. Kali ini saya minta Pak Agus untuk menanggapi harapan dan motivasi dari orang tua ini seperti ini Pak Agus. Silakan Pak Agus. Terima kasih Bu Mumpuni yang sudah menggali informasi. Jadi itu omongan dari orang tua. Terima kasih Pak. Memang kami pengennya alumni dari SMK 7 Semarang, terutama dari Sijawan, kami ingin mendukung visi SMK Negeri 7 Semarang itu menjadi sekolah internasional tahun 2030. Gitu. Karena sudah dijabarkan dengan misi-misi yang ada, salah satunya adalah memberikan kualitas pendidikan yang terbaik untuk putra putri bapak ibu yang sudah diamanahkan ke kami. Di situ kami proses selama 4 tahun. Alhamdulillah di SMK 7 sekarang variatif Pak, ada 3 tahun, ada 4 tahun, jadi sama-sama masuknya, tapi ada yang lulus duluan. Kebetulan untuk Sija ini lulusnya belakangan ya. Karena Sija kita masih pakai struktur kurikulum merdeka, itu masih ada naungan yang 4 tahun, jadi kita pengen mempertahankan kualitas di 4 tahun. Kalau yang 3 tahunnya Sija itu namanya TJKT atau TKJ atau PPRG di non Sija di situ. Karena masih ada yang 4 tahun, kita tetap mengambil 4 tahun dan kita tingkatkan kualitas dengan kerjasama industri-industri yang betul-betul profesional di situ dan sudah terpercaya, yang akan menjadikan anak-anak ini terampil profesional sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satunya dengan PT Telkom dan PT Malio. Itu ini insya Allah iya, sistem Sija itu kepanjangannya Bapak Ibu, sistem informasi jaringan dan aplikasi di situ. Makanya kami mendata dari 2 kelas 11 Sija 1 Sija 2 itu peminat terbanyak adalah di pemrograman yang hadir di ruangan ini. Itu peminat konsentrasi paling banyak 30 lebih. Padahal di kelas ini akan dibatasi 36 ya, karena ruangan kelas kita 36 gitu. Kemarin yang setelah saya satu persatu anak saya panggil di bidang konsumen itu, yang data saat ini dari Dispen itu ada 38 siswa. Jadi sebetulnya melebihi kota. Tadi juga ada yang WA saya lagi, Jeffrey nambah 1, berarti 39 gitu. Nah nanti semua saya serahkan ke
program ini adalah kredit, jadi tidak wajib karena ada tadi disampaikan ternyata berbayar di situ. Dan Bapak Ibu kalau mau masih pikir-pikir, tidak perlu nulis surat itu, tidak perlu tanda tangan di situ. Nanti bisa lain waktu bisa ketemu kami di situ untuk tanda tangannya surat itu. Jadi lain itu biar aja ditinggal saja. Nanti Bapak Ibu visualisasi dengan putranya di rumah. Lain waktu nanti agendakan ke sini. Kami kasih waktu nanti sampai akhir bulan ini Februari di situ. Terus bagi yang memang sudah yakin 100% dengan penjelasannya Mas Fedi dan tim di situ, Bapak Ibu yang sudah ngasih tahu materi sudah kita sediakan link di depan di depannya penghuni. Nanti bisa langsung ditempel, terus suratnya bisa diserahkan ke tim PT Telkom, PT Mario ini untuk dasar mereka melaksanakan kelas industri di bulan Mei. Dan sekali lagi ini ada batas minimal. Kemarin saya komunikasi dengan Bu Viro, kelas bisa dimulai di bulan Mei itu kalau pesertanya minimal berapa? 36. Ya bisa ditambah lagi. Satu orang sementara nanti kita tampung dulu Bapak Ibu. Kalau dari kota sementara pendaftar sementara sih 39. Mudah-mudahan bisa tersaring 36, jadi program bisa jalan. Nanti kalau di bawah itu kita negosiasi lagi. Siap. Oke, demikian Bu Mumpuni. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu meluangkan waktunya ke sekolah. Untuk anak-anak sekalian jangan khawatir, termasuk Iqbal tadi, kamu memang tertarik bakat di bidang cyber security ya Pak. Sudah ada partner industri yang akan kerjasama dengan kita, yaitu PT IDN, PT Integrasi Data Nusantara di situ. Ini sudah MOU sudah masuk ke kami dan sudah saya sampaikan ke kepala sekolah, sudah di ACC, tinggal custom sesuai dengan kebutuhan. Insya Allah nanti siang karena dari PT IDN masih padat minggu kemarin, akan dijadwalkan meeting nanti siang jam 1:30 di situ dengan PT IDN. Kebetulan PT IDN ini ada di Jakarta orangnya, jadi nanti meeting bareng. Nah, setelah meeting kita custom MOU sesuai dengan kebutuhan di bidang jaringan. Sekali lagi itu untuk mewujudkan visi sekolah internasional. Bidang jaringan ini ada sertifikat internasional di bidang jaringan di situ. Nanti kita arahnya ke sana dan juga kerja skala internasional. Debatnya seperti itu. Itu setelah kita fix dengan custom MOU di situ, akan kita adakan sosialisasi untuk khusus yang peminatan di bidang jaringan. Kemarin saya data awal itu ada 21 anak di bidang jaringan itu kemungkinan itu di bulan puasa atau lebaran di situ. Demikian yang bisa saya sampaikan. Intinya kami akan memberikan terbaik untuk yang angkatan kalian di dua kelas ini, 11 IJ 1 dan 11 IJ 2 di bidang 3 itu 3 bidang yang ada: desain grafis, bidang pemrograman ini, terus dengan bidang jaringan gitu. Karena bidang jaring pemrograman ini kami sudah gonta-ganti industri Bapak Ibu. Sudah 3 tahun yang lalu kita rintis gonta-ganti industri A, dan free semua yang kemarin itu, tidak berbayar. Industri data kemarin free, sama sekali nggak bayar. Tapi pada saatnya selesai magang, selesai pembelajaran, anaknya diminta magang di industri tersebut, tidak ada yang mau magang di situ. Karena apa? Proses pembelajarannya anak-anak kecewa. Jadi itu yang tidak dituntut dengan baik dan profesional. Beda namanya free dengan yang bayar di situ. Kami tahun pertama itu sampai industrinya merayu-rayu saya,
Pak, bolanya ada yang mau makan atau dua. Tapi saya nggak bisa maksa ke anak. Saya temukan dengan lainnya, diskusi lagi, satu pun nggak ada yang mau makan bisa di situ. Terus industri kedua sama di situ. Dari kemarin awal mendaftar adalah 43, semangat banget karena gratisan itu kan, semangat banget. Saya batasi 36 karena saya kasihan sama yang sisanya ini. Saya taruh di lab lantai 3 yang hilang itu, kapasitasnya bisa luas. Kursinya saya tambahin, saya carikan di lab lain di situ. Awal-awal semangat. Begitu ada penugasan di bidang pemrograman tadi, di bidang pemrograman UI UX, hari pertama, kedua di situ tambah bulan, bulannya tambah di pembelajaran, tambah berkembangnya usianya tambah ke depan. Jadi yang kayak seperti yang jawaan di situ ya, soft gitu. Jadi saya tambah maju di situ. Yang dulunya 43 itu berkurang hampir separuh, anak-anak berguguran menjadi 20 di bulan November kemarin di situ. Terus saya dari industri langsung saya minta karena ada pembagian kelas magang di situ. Di bulan Januari saya minta seleksi dari 20 ini, diseleksi betul yang boleh magang di tempatnya industri tersebut berapa orang di situ. Harapannya paling nggak separuh, 10 siswa. Nah, industri ini memang betul-betul profesional. Dia kesini gratisan, nggak bayar, tapi pengen nyari siswa-siswa yang betul-betul fokus di bidang pemrograman, mau mengerjakan proyek-proyeknya yang ada dan sesuai dengan standar industri di situ. Jangan Bapak Ibu, dari 43 hanya 20 yang masih bertahan di bulan November. Akhirnya kita seleksi di bulan Januari di situ. Dari 20 bayangan saya 10-50%. Ternyata yang lolos hanya berapa? 3 industri, 3 siswa kayak kelasmu ini, sekarang kelas 3. Dari 53 yang lolos hanya 3 yang berhak makan di industri tersebut. Yang betul-betul yang lain pusing kayak tadi ya, kalian ya. Tapi tadi di videonya itu Pak, bagus Sob. Siapa tuh yang pusing tiap hari? Ada Risa. Enggak ya, di video tadi. Jadi walaupun pusing tapi tetap komplit ya. Terus akhirnya saya coba lagi sebenarnya industri itu di angkatan kalian. Saya datangkan lagi, Mas, minta tolong kita coba di tahun 2025 ini kita coba lagi untuk adik kelasnya. Siapa tahu lebih bersemangat dari Masnya. Tapi industri angkat tangan, nyerah, nggak mau kesini lagi di situ. Nggak mau kesini lagi. Karena apa? Dia kecewa, berat. Dia sudah datang tiap 2 minggu sekali ke sini offline dan daring tiap 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu offline, 2 minggu daring di online. Di situ dia kecewa. Karena apa? Dia kalau mengerjakan proyeknya dia di kantor itu bisa menghasilkan yang luar biasa gitu. Sekali proyek dia 1 M untuk UX di situ. Dia merelakan waktunya, pengen nyari yang betul-betul profesional UX di situ, meluangkan waktunya ke kita mencari kandidat yang pengen fokus di situ, bapak programan UX. Tapi yang mau saya nyari 3 di situ. Makanya dia datang lagi nggak mau. Terus saya akhirnya cari pengganti akhirnya ketemulah Bu Viro, dan ini rezekinya Mas Vicky sama Bu Viro. Dan sebenarnya Bu Viro sebenarnya sudah kontak saya setahun yang lalu, tapi karena ada itu Bu kos-kosnya itu di situ, jadinya kami masih pertimbangkan, kami cari yang tidak ada casnya di situ. Tapi ternyata tadi 43 nyolos 3 dan industri nggak mau kesini lagi. Akhirnya kita coba Bu Viro, Mas Vicky, di tahun ini kita coba sesuai dengan yang disampaikan tadi. Nanti akan kita evaluasi di tahun depan untuk adik kelasnya ini di situ. Mudah-mudahan dari nanti yang ikut, mudah-mudahan betul-betul jadi
kelas Vicky awal itu mau ketemu seminggu sekali untuk tatap mukanya. Terus yang 3 minggunya daring di situ, daring. Saya bilang, Mas, kalau seperti itu bisa nggak setelah 1 tahun lulus akan menjadi web programmer yang andal? Jawabannya ya kurang gitu. Terus begitu saya minta, oke Mas, kalau gitu setiap minggu Mas Vicky kesini untuk ngajari anak-anak di situ, untuk menjadikan web programmer profesional. Dan waktunya bisa, insya Allah sampai Mas Vicky bilang, kalau seperti itu nanti begitu selesai pembelajaran akan menjadi programmer seperti yang sudah kerja di tempatnya Mas Vicky. Harapannya seperti itu. Nanti kita akan tahu betul. Sekali lagi Bapak Ibu, kami SMK Negeri Semarang hanya sebagai fasilitator. Kami sediakan ruangan khusus di learning bombing itu tiap hari Rabu yang pemrograman ini jam 10 pagi sampai setengah 4 sampai pulang. Itu khusus yang ini. Tiap hari Rabu kami akan terbitkan display khusus di situ untuk yang kelas industri ini. Yang lain tetap pembelajaran reguler di situ. Di situ terus untuk dari mentor juga akan kita fasilitasi tentang sesuai dengan kebutuhan yang ada di ruang kelas di situ. Untuk yang lain-lain administrasi tadi termasuk surat itu di luar kami. Itu adalah dari PT Mario. Jadi kami hanya fasilitator. Demikian Bapak Ibu, silakan berkomunikasi dengan putranya. Kalau memang mantap bisa dari materi bisa langsung ditempel ada link di depan, nanti dikumpulkan. Terus nanti kita data. Bagi yang masih ragu-ragu, Bapak Ibu bisa lagi dengan putra-putrinya di rumah. Nanti kalau sudah mantap bisa dikerjakan nanti ke sekolah untuk tanda tangan itu. Kalau masih ragu, tidak ingin data ulang, nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak akan pengaruh ke diri sama sekali. Tapi bagi siswa Sineko yang orang tuanya hari ini nggak bisa hadir, nanti setelah acara ini kumpul dulu ya. Saya ingin mendata, jangan sampai nanti kalian menyampaikan ke orang tuanya miss di situ. Dan nanti kalau memang kalian sudah positif, baru nanti orang tuanya bisa dipindahkan ke sekolah lain waktu. Kemudian Mumpuni, jangan sampai ada miskomunikasi antara sekolah dengan orang tua itu. Jadi kalau ada yang jelas nanti bisa japri ke saya juga bisa. Kemudian terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Mumpuni. Baik, terima kasih Pak Agus atas tambahan informasi dan penjelasannya. Sebelum sesi foto bersama dan juga penutupan, apakah ada closing statement dari Bu Viro atau juga Mr. Vicky dan Mr. Sindu? Silakan. Terima kasih untuk Pak Agus, para ibu guru dari Sija, kemudian orang tua dan wali murid dan adik-adik. Tadi dari Pak Agus sempat menginformasikan bahwa di web programmer ini Pak ya beberapa terganti untuk industri. Nah, insya Allah kami tidak terjanji, namun yang sudah kelas industri dengan kami sudah baik dari SMK swasta maupun negeri, testimoninya insya Allah bagus Pak. Kami kan sudah keliling dengan GM kami, kemudian dengan para guru, kita juga koordinasi, para kajurnya, para adik-adik. Ini karena memang pembelajaran sangat fun sekali Pak. Jadi karena ini guru-gurunya ini masih sangat muda, jadi cara menyampaikan itu sangat-sangat menyenangkan begitu Pak. Saya sedikit mungkin cerita ya Bu Punia. Itu kami itu di kantor Telkom itu bersama manajer, gimana sih coding itu, gimana sih belajarnya, pasti pusing gitu. Tapi waktu itu Mr. Vicky mengajari kami ya Mr. ya. Itu saya dan tim kami Pak bersama manajer itu diajari cara-caranya itu. Ternyata kok sangat menyenangkan Pak. Padahal saya waktu SMA itu dari IPS ya Pak. Jadi saya tuh kurang ini ya Pak ya. Kalau ketemu kayak gini, iya pusing gitu. Jadi begitu kami mengikuti pembelajaran sekilas, ternyata tuh menyenangkan sekali Pak. Mungkin apakah karena guru-gurunya ini memang masih muda, jadi nyambung, masih kekinian gitu. Jadi insya Allah ini Pak Agus ya, insya Allah Bismillah
untuk yang dengan Telkom dan tim Edukos ini insya Allah tidak jenuh. Jadi insya Allah bisa mendapatkan manfaat sekaligus juga mendapatkan kesan-kesan yang memang menyenangkan ya Mr. Vicky. Mungkin itu saja Bu Mumpuni dari kami. Insya Allah kalau memang jadi bergabung semua adik-adik di sini kita mendapatkan manfaat yang memang berkah barokah jadi Pak ya, dan bisa mendapatkan insight-insight bagus dengan kami dan kedepannya membuat adik-adik ini menjadi web programmer yang memang mumpuni ya Pak ya. Insya Allah baik. Mr. Vicky mungkin mau, oh ya benar, siap. Jadi memang keren ya Pak ya dia Pak ya. Mr. Vicky ada yang mau ditambahkan mungkin Ustaz terkait pembelajaran ini? Baik, kalau gitu Pak kami tutup dulu atau kami kembalikan ke Ibu Mumpuni ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Viro. Kita beri tepuk tangan ya Maria. Baik Bapak Ibu, sebelum sesi penutupan untuk mengabadikan momen yang penting ini, mari kita foto bersama Bapak Ibu dan anak-anak. Silakan boleh berdiri di tempat masing-masing. Ya, silakan berdiri. Lalu berkenan Pak Agus, Bu Viro, Mr. Sidu dan Mr. Vicky untuk berdiri di baris depan. Kita akan foto bersama. Pak Pon ikut berfoto atau dokumentasi? Ini nggak foto lab. Satu, dua, tiga, lagi, ganti gaya. Satu, dua, tiga. Tujuh. Oh, tujuh pakai tangan kiri begini. Iya, jadi kelihatan 7 dari depan. Oke, satu, dua, tiga. Boleh lihat ya? Boleh. Lalu yang tadi namanya dalam genggaman ya. Oh gini. Oh iya, dalam genggaman. Satu, dua, tiga. Oke. Mau ya? Gimana ya? Oke, teman-teman, kalau saya bilang PT Telkom Indonesia sebutannya kita belajar, bertumbuh dan terbang tinggi. Oke, bagus ya? Kita belajar, bertumbuh dan terbang tinggi. Habis itu, oke. Satu, dua, tiga. PT Telkom Indonesia, kita belajar, bertumbuh dan terbang tinggi. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali beserta anak-anak. Bapak Ibu, demikianlah serangkaian acara yang telah kita lalui pada hari ini. Semoga mendapatkan keberkahan dan manfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih atas peran serta semua pihak sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh makna. Semoga kehadiran Bapak Ibu di sini senantiasa mendukung langkah-langkah kita ke depan. Mohon maaf segala kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Shalom, salam damai sejahtera untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk formulirnya bagaimana Pak Agus? Dikumpulkan bagian